Ini mungkin di episode kali ini kita membahas tentang kesempurnaan hidup. Bisa nggak sih manusia mencapai tingkat mungkin merasa ya tingkat kamil akan kacamata sains atau keirfanan? Jawaban simpelnya I have no idea sebenarnya. Kalau mau ngomong kesempurnaan, kamu pakai parameter apa sebagai untuk universal human? Ketika semuanya diciptakan berbeda, kenapa ada standar yang sama untuk finishnya? Nggak adil dong untuk orang yang tidak bisa memilih lahir di keluarga pencuri atau keluarga pesantren. Kalau garis finishnya sama, startnya dari tempat yang berbeda dong. Gitu. Jadi kalau terus terang seperti apa deskripsi dari kesempurnaan ya? Dari kesempurnaan hidup. Sempurnaan itu, apalagi katanya sempurna ya, itu kan mengerikan. Tanda petik. Sempurna itu nggak mudah sama sekali lah. Tapi kalau menurut saya, coba kita ambil titik optimal ya. Katakanlah maksimal itu sempurna. Dalam hidup kita kan sangat susah mencari maksimal. Dan berbeda dengan optimal. Beda dengan optimal. Optimal masih reachable nih. Contoh sederhananya, kalau mau cari restoran yang maksimal tuh restoran yang makanannya enak, murah dan cepat. Tapi kan faktanya ya nggak ada. Kalau murah, enak ya lama, dan seterusnya lah. Kita cari optimalnya ya nggak terlalu mahal, ya enaknya kurang sedikit nggak apa-apa, tapi nggak lama banget juga. Ya kita carinya bisa titik optimal. Sepemahaman saya, manusia yang bisa dicapai hanyalah optimal tersebut. Dan sepemahaman saya sempurna itu titik maksimal. Jadi saya nggak berani di mana nih titik maksimalnya. Para variabelnya sangat banyak itu. Tapi kalau misalnya kita ngomong titik optimal, kita bisa berangkat dari model. Humannya gimana sih? Diciptakan Tuhan seperti apa sih? Seperti semua ciptaan Tuhan, semua itu dimulai dari potensi. Kemudian perjalanannya menjadi aktualisasi. Nah, perjalanan hidupnya dia bisa mengaktualisasikan dirinya semaksimal mungkin seperti yang Tuhan harapkan terhadap dia. Nah, itu sesederhananya optimalnya seperti itu. Sederhana kalimatnya, tapi menjalaninya. Emang Tuhan yang Tuhan maksudkan dengan saya gimana sih? Kan nggak paham juga, nggak gitu clear juga, nggak tertulis di langit Tuhan maksudnya biar kamu jadi ini, kan nggak juga. Terus strategi apa yang bisa kita lakukan kalau gitu? Strategi apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu harus mencari sesuatu yang kamu tidak tahu apa yang kamu cari? Kalau kamu tahu cari sepatu warna merah, sederhana. Kalau kamu tahu cari tanah, cari apa? Udah cari nanti ketemu. Susah nih. Di mana nih kita bikin kriterianya? Menurut saya kan kemudian kenapa itu lahir la ilaha illallah? Karena strategi untuk mencari sesuatu yang kita tidak ketahui adalah menidakkan ketika sudah menemukan. Ini Tuhan bukan ya? Tidak. Ini Tuhan ya? Tidak. Tuhan ya? Tidak. Sampai yang tersisa ketika semuanya sudah habis, oh ini Tuhan. Menidakkan itu kan. Apa salah satu strateginya? Kalau kemudian dalam hidup gimana nih strateginya? Boleh kita mencoba hal-hal. Tapi kemudian kamu tahu pasti yang kamu sejati itu yang mana rasanya. Yang gue banget lah dalam tanda petik. Yang membuat orang ragu mengikuti dirinya yang sebenarnya dalam tanda petik. Itu kan konstruksi sosial. Karena menurut sosial jadi PNS yang sempurna. Padahal dirimu, aku nggak bisa jadi PNS. Aku akan mati nih kreativitasku kalau jadi PNS. Nah, paling susah dalam perjalanan untuk mencari optimal itu adalah bagaimana mendengar, melihat, memahami, dan melakukan dirimu yang sejujur-jujurnya, sesungguh-sungguhnya. Karena melakukan dirimu yang sesungguhnya belum tentu kompatibel dengan pandangan masyarakat. Sehingga itu menghasilkan resiko yang mungkin nggak berani diambil. Itu, dan menurut saya itu poin penting dalam hidup. Saya belajar Kanjeng Nabi, sepemahaman saya sebelum menjadi Nabi sudah menjadi Al-Amin, dipercaya, jujur. Sebelum bisa jujur keluar, pasti jujur pada dirinya sendiri dulu.
terhadap apa dalam diriku, kesalahanku, semuanya, apa yang tak senengin, apa yang tak gatelin, dan seterusnya. Brutal truth kepada diri. Brutal truth sama diri itu sangat susah. Orang yang bully itu nggak berani brutal truth sama dirinya bahwa memang dirinya nothing. Makanya dia butuh merendahkan orang lain untuk merasa dirinya tinggi. Orang yang butuh afirmasi dari luar itu nggak berani melihat brutal truth dalam dirinya. Apa sih yang kurang aku? Apa sih aku yang lemah? Kalau kamu nggak berani melihat informasi itu, bagaimana kamu bisa memperbaiki itu? Ke episode yang kemarin itu, berani nggak ngelihat resiko-resiko itu? Ya brutal, menuju titik optimal itu tadi, brutal terus kepada diri untuk becoming yang kamu bayangkan. Beingku gimana sih? Becomingnya gimana sih? Gimana perjalananku menjadi itu? Karena tanpa sadar tidak sadar manusia pasti mengidealkan sesuatu. Paling gampang gini, cari idolamu siapa? Itu pasti ada semburat ideal dirimu di situ. Idolanya kan beda-beda. Setiap orang punya idealnya. Ada semburat ideal di situ dalam dirimu yang mungkin tidak 100% dia. Yang kecewa kan kadang gini-gini, wah idolaku gak gitu, itu kiai ampuh banget. Ngelihat kiainya punya kesalahan sedikit langsung kecewa 100%. Yang kamu lihat bukan kiainya, yang kamu lihat idealmu di situ. Kalau kamu punya ideal, perjalanannya jadi jelas nih. Kamu jadilah ideal dirimu itu. Itu menurut saya titik optimal dari manusia, karena kamu punya ideal, menyadari ideal menjadi entitas manusia itu seperti apa, kamu menjadi itu, becoming itu. Dan jangan sampai keputusan being membahayakan menjadi becomingnya. Misalnya gini, judi, kenapa berbahaya? Karena kamu meresikokan becoming hanya demi being yang sekarang, mimpi being. Keputusan yang meresikokan becoming itu menghambat kamu menjadi idealmu seperti apa. Aku mau belajar atau mau main? Idealmu adalah menjadi profesor yang punya ilmu banyak untuk disebarkan. Kamu mengorbankan becomingmu hanya menjadi being main nih. Gimana kalau kamu bisa ngitung, aku menikmati menjadi being atau aku menuju becoming idealku? Semua orang punya ideal, sadar nggak sadar semua orang punya ideal. Salah satu intipan refleksi itu tadi, idola yang kamu look up lah. Tapi jangan selip bahwa yang kamu look up itu idealmu loh, bukan orangnya loh sebenarnya. Kalau kamu bisa memilah itu, kamu akan tahu gini loh manusia ideal tuh menurutku udah punya aim. Setelah itu tinggal bangun sistem. Bangun sistem ya. Oke, aku ngeliat idealku tuh wong pinter tapi juga badannya kekar. Bikin sistem. Kapan belajar, kapan ke gym, kapan ini, bikin sistem untuk menjadi itu. Karena ideal itu ada, kita sadar tidak sadar. Berarti kan itu PR yang diberikan bukan dari pikiran kita. Itu kan sudah terbangun dari dasarnya. Orang kita nggak sadar aja kita sudah bisa mendetek ada ideal tertentu kok. Nah menurut saya ideal setiap orang berbeda. Bentuk ideal jadi orang tuh, setiap orang punya bentuk idealnya sendiri. Dan itu yang membuat rumus optimal menjadi manusia itu tidak bisa di universalkan. Kamu harus mencari tahu dirimu, becomingmu, beingmu, dan perjalanan menuju sana. Dan kalau dalam Islam itu relevansinya sosok ideal itu ya suri tauladan Kanjeng Muhammad ya, yang memang setiap manusia itu harus mencontoh beliau. Oke, yang dicontoh apanya? Akhlak. Sederhananya. Akhlaknya. Akhlak itu kan berarti kan outputnya. Output dia sajian, bukan menjadi nabinya, bukan menjadi pembawa kebenaran yang tak terbantahkannya, tapi menjadi orang yang dirindukan. Itu ideal yang bisa dilihat juga kok. Sederhananya kan gini, kita kumpul berlima, terus main gaple, terus kalau kamu nggak ada, temenmu, untung nggak ada sih, itu bikin repot, udah batal kan. Idealnya udah fatal tuh ya. Kamu katanya ngikutin Kanjeng Nabi udah batal tuh. Kamu di lingkunganmu sendiri aja nggak dirindukan. Gimana untuk menjadi dirindukan? Dikasih rumus sama Kanjeng Nabi, jadi akhlak yang baik.
parameternya adalah dirindukan. Iya. Ahlak yang baik pada lingkungan yang mana nih? Kan bisa dirindukan berbeda-beda nih syarat dan prasyaratnya nih. Nah itu nanti tambah kompleks lagi nih, ini ada variabel yang berbeda lagi. Tapi intinya adalah, ayo kalau kamu memang punya ideal, optimalmu adalah mendefinisikan ideal becomingmu menjadi apa dan membuat sistem untuk menuju ke sana. Jangan lama-lama jadi mimpi-mimpi aja, bangun sistem menuju ke sana. Waktu nggak menunggu kamu, waktu jalan terus kamu bikin sistem atau enggak. Let's do, let's walk. Yeah. Fine. Makasih ya Mas ya.